Wirid. Bu, ini menarik karena ibu termasuk wanita pertama yang menempati rumah di Buritik Songo. Bahkan saya masih ingat Bu waktu itu 20 tahun yang lalu saya bujangan datang naik motor lihat-lihat keliling di gang-gang perumahan ini, dicegat sama Bu Iri. Mas, mau kemana? Anu Bu, saya mau cari kontrakan. Buat siapa? Buat saya. Sini. Ibu ini paling tahu hal-hal seperti itu waktu itu. Saya ingat betul. Ya, jadi informasi rumah yang bisa disewa, dikontrak, hampir semua perumahan ini Bu Irin tahu. Nah, monggo Bu Irin, bagaimana situasinya pada saat awal tersebut? Nanti juga berapa orang yang sudah menghuni menemani Ibu di Buritik Songo ini? Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Adi kesempatan yang diberikan kepada saya. Tapi sepertinya kok talk show-nya diabaikan sedikit ya, atau sedikit diabaikan. Tidak apa-apa Bu, kan kita live. Ini streaming disaksikan di seluruh dunia. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Semangat. Masih ada semangat. Masih Ya, tenang saja. terima kasih. Beliau masih terima kasih juga Pak Adi kesempatan. Silakan, Saya Bu. jadi cantik sendiri. Dari Ya. dulu Bu. Tidak ada yang membuat cantik, tapi cantik sendiri ya. Iya. Iya, betul. Terima kasih. Begini Pak Adi, saya awalnya itu ingin sekali punya rumah. Saya sudah bosan kos, gitu ya. Kemudian saya berdoa, Tuhan, saya sudah bosan kos. Saya ingin punya rumah. Besoknya ada teman membawa brosur perumahan di sini. Terus saya tanya-tanya ke orang di Perumda dan di Tatapan yang atas itu, saya tanya-tanya, kalau lokasi di bawah situ pernah tenggelam banjir apa tidak? Itu Nah ya, itu khawatir ya, Bu? iya betul. Nah, saya tanya-tanya karena ketika saya melihat tempat ini, itu saya merangkak di jembatan yang nanjak itu depan rumah Pak Nur. Ya. Itu tidak ada jembatannya. Saya merangkak di situ, saya sampai belakang sini lewat pinggir sana. Itu belum ada jembatan di atas. Belum ada. Itu lompat gitu ya. Iya, merangkak. Iya, Merangkak ya? iya. Terus saya tanya-tanya penduduk sekitar, pernah banjir enggak? Kakek neneknya pernah cerita kalau daerah di bawah ini kebanjiran, istilahnya tenggelam, kelep bahasa Jawanya. Gitu. Penduduk di atas mengatakan enggak. Enggak ya. Iya. Kemudian saya mantap, Terus itu ya, bikin iya, ibu mantap itu bikin ya? fee gitu ya. Iya. Ya. Berapa bulan kemudian ya lama ya, setahunan itu saya lihat lagi kok tidak ada kabar-kabar gitu ya dari pihak developer. Kemudian saya lihat ke sini ada bego Ya. untuk meratakan tanah yang begonya sudah rusak, tidak bisa dipakai sehingga lama sekali. Kemudian tahun 2003 direalisasi perumahan ini. 2003 saya tiap hari datang ke sini. Tiap hari ya Bu ya. Iya. Jadi mandor ya Bu ya. Iya betul. Saya mandor sekaligus wakil pengawas. Oh, kenapa? Itu waktu itu insinyur gampangnya ya. Kalau sarjana teknik itu kan kepanjangan. Gampangnya insinyurnya tuh masih muda-muda. Nongkrong di belakang sana itu dekat pos satpam yang belakang, tapi belum ada pos satpam. Di bawah pohon kelapa mereka nunggu para pekerja, tiap berapa rumah diawasi oleh bas borong, berapa orang seperti itu. Setiap bas borong dapat jasa berapa itu saya lupa. Nah, rumahnya untuk percontohan itu rumahnya Pak Imam. Oh, Pak Imam. Iya, dibangun dulu. Pak Imam. Ini Pak Imam Subarga. Ini rumah Iya, percontohan? itu waktu itu untuk contoh yang Contoh di ya? belakang. Berarti sudah dibangun dulu ya? Iya, untuk contoh. Yang lain belum ada? Belum. Tipe 21. Terus karena saya bosan kos,
saya ngejar terus. Hmm. Kapan punya saya dibangun? Nah itu, kemudian ada relokasi juga ya, ada relokasi yang tadinya rumah saya di sebelah sana, tengah, Ya. tipe 21, Oke. dipindah jadi di belakang. Ya, Seperti itu juga ya Bu ya? iya relokasi ada. Tapi terus kemudian dari rumah contoh ini satu di sini, berarti Ibu di deretan Iya. tempat tinggal sekarang. Iya. Rumah nomor 2 ya setelah dibangun. Tidak, saya tetap nomor 119 dari dulu. Kaplingnya juga. Enggak, pembangunannya berarti rumah kedua yang dibangun Oh kan? tidak, Betul. yang depan-depan dulu. Depan-depan dulu. Iya. Kalau di sini Bu. Kering. Belakang. Terakhir. Iya, iya. Iya. Terus Bu ini waktu itu berarti baru berapa orang Bu yang mengungsi? Ya, Bareng-bareng sama Ibu. saya lanjutkan ya. Waktu saya kesini itu, saya nempati tanggal 5 April 2003. Ya. Terus saya di belakang sendirian. Sendiri. Kalau sore itu saya ajak putranya Pak Yudi, Mbak Iin dan Mbak Dari putar-putar sini. Kecil-kecil ya Bu ya? Iya, saya ajak keliling semua rumah ini, sehingga saya kenal Ya. semua orang. Satu persatu rumahnya saya baca, siapa yang punya. Ya. Saya tanya ke developer, tetangga saya nanti calonnya Siapa siapa. saja gitu. Iya, betul. Terus Kalau kamu berapa orang gitu waktu itu? waktu itu baru 8 orang. 8 orang ya Bu? Iya, betul. Itu RW itu 8 orang? Saya hitung ya. Ya. Pak Yudi, Pak Yudi. pertama. Pak Yudi. Itu Pak Yudi ngesurupi, saya enggak diundang. Bukan diundang. Nanti minta diundang ke Bu. Nusul Iya, nggak apa-apa. padahal saya tahu. Mungkin masih bingung Bu nanti. Iya, betul. Terus saya senangnya nongkrong di belakang Pak, sini. Pak Yudi, terus siapa Bu? Terus saya kan jalan-jalan. Jalan-jalan. Terus ada Bu Iwan, RT 4, Iwan. Bu Iwan. Priyatna, Bu Pri. Pak Priyatna, Bu Nunung, Bu Nunung ya? RT 4 sudah ada pada depan. Nggih, Bu Pri. Iya, terus Pak Pitoyo nomor 1. Pak Pitoyo. Iya, Pak Pitoyo Empat ya? 4 ya. Ya. 4, Pak Heru. Pak Heru ya. Terus Pak Indra. Pak Indra ya. Berapa ini sudah? Ya, 6. 6. Kurang 2 saya Kurang Heru dua. lupa. Pak Sigit. Pak Sigit. Ibunya setelah saya menempati, Nggih. ibunya diboyong ke sini sama adik-adiknya. Oh, Pak Sigit Nempati ya? sebelahnya Pak Miko Bu itu. Mono ya? Iya. Iya, iya, Bu iya, Mono. iya, iya, Ya, 7 toh? Satu lagi. Yang satu Bu Yudi. Bu Yudi. Bu Yudi Novian. Bu Yudi Novian. Itu mantannya baru. Panten baru ya? Iya. Panten baru, rumah baru ya? Iya, betul. Tapi Pak Yudi, Beliaunya ada enggak ya ini? saya undang rekannya tapi Ya. beliau ada Iya, betul. acara, jadi Nah, kemudian bagaimana saya kok setiap orang tanya kontrak, tanya rumah ke saya. Ya, itu. Nah, ini ada sejarahnya. Nah, Monggo. ini serasa saya milik rumah banyak sekali ya. Iya. Serasa saya developernya. Iya, betul. medeni ya Bu Irin waktu itu. Betul. Betul. Jadi karena kebiasaan saya mengenal lingkungan Iya. dengan putranya Pak Yudi, Iya. itu akhirnya saya tahu rumah ini punya siapa. Setiap ada yang datang, saya tanya, Pak, rumahnya ditempati apa dikontrakkan? Oh, gitu. Nah, seperti itu. Iya, iya, iya. Terus saya Menarik. tanya juga, Pak, lampunya dinyalakan ya, nanti saya mematikan. Sehingga lampu-lampu itu menyala. Setiap pagi jam 6 saya mematikan lampu. Puter gitu. Iya. Terus kalau sore jam 6 saya nyalakan. Tiap hari. Iya, tiap hari. Makanya saya mengenal betul di dalam beteng maupun di luar beteng. Di luar beteng itu sebetulnya ada sekitar setengah meter. Iya. Ada sekitar setengah meter karena saya jalan-jalan dengan putranya Pak Yudi itu melenggang saja, Iya. tidak kesulitan. Tapi kalau saya lihat sekarang pas beteng, Pas sehingga sering rembes, gitu kan? Oh. Iya, sering rembes. Jadi di situ awal mulanya banjir. Itu iya, betul. Terus setiap pagi saya matikan lampu, sore nyalakan lampu. Akhirnya setiap orang yang ketemu saya cari-cari. Kadang-kadang ada orang yang betul-betul mencari kontrakan,
ada yang hanya istilahnya matik-matik ya Pak Yudi ya. Dulu itu matik-matiknya itu mengetahui situasi di sini Ya, gitu loh. Ibu langsung. Aman enggak gitu. Makanya ketika Pak Adi tanya, saya pandai. Iya ya, saya takut Iya, sekali waktu itu. tegas sekali Siapa saya. ini? Kok Saya harus merasa aman Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Saya harus merasa aman. saya dicurigai Pak ternyata Iya. waktu itu sama Bu. Ini sopo Karena ini? iya Pak Adi, waktu itu kalau hujan Ya. di belakang sini suaranya sampai rumah saya, cekur gitu. Iya, sekarang nggak terdengar. Tidak terdengar ya. Sudah banyak orang. Ini Pak Iya. Tri dan Pak Mul dan Iya, banyak lagi. betul. Baik, Bu Irin, menarik sekali. Bu Irin ternyata punya cerita luar Iya. biasa. Beliau ini ternyata apa penguasa atau bau rekso untuk Solo Iya. pada waktu itu ada 8 orang. Iya. Yang Terus pertama jadi 15 orang. jadi 15 orang dan Tersanya. seterusnya sampai menjadi RW. Ini menarik sekali, tapi Bu Irin munjuk dulu. Saya akan lanjutkan dulu dari 15 orang sampai jadi RW. Ini ada beliaunya ya. Ini yang ternyata yang termasuk 8 orang itu tadi ya, iya Bu ya. Yang termasuk 8 orang itu tadi. Siapa dia? Beliau adalah Pak Heru. Sebelum ke Pak Heru, saya sebenarnya mengundang satu tokoh juga. Ya termasuk tim 8 itu Bapak Ibu. Tim 8 yang tadi disebutkan Bu Irin, yaitu Pak Indra. Karena juga saya agak ada sedikit kenangan karena beliau tidak rawuh, saya coba ingat saja. Saya ingat waktu itu saya awal kesini, ini saya harus melapor Pak Indra sebagai keamanan lingkungan pada waktu itu. Mungkin itu yang nanti juga Pak Indra ini akan menjadi cikal bakal menciptakan sebuah sistem keamanan di Purituk Songo ini, yang termasuk kemudian menjadi ada Pak Jito dan kawan-kawan itu sampai sekarang. Jadi waktu itu harus lapor dulu ke sana ke Pak Indra kalau ada warga baru. Terus ya ini juga saya yang nyuruh Bu Irin waktu itu. Sampean lapor dulu sama Pak Indra. Rupanya berdelapan ini kompak. Jadi sudah kayak menciptakan sebuah sistem sendiri. Yang satu ini lang-lang keliling rumah-rumah, yang satu menciptakan sistem keamanan, kemudian Pak Heru nanti dan yang lain apalagi gitu, nggak tahu waktu itu. Ada yang datang, saya otomatis sama Bu Irin suruh sana lapor dulu ke Pak Indra, itu rumahnya di sana sebelah sini, pas tikungan itu harus lapor dulu. Siap Bu, saya lalu ke sana. Dan ya tahun 2003 bulan November saya mulai ngontrak di rumah yang sampai sekarang saya tinggali dan juga beranak pinak. Itu sekedar mengulas karena Pak Indra mohon maaf berhalangan hadir. Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan belum bosan, tapi memang sudah panas. Kita mau ke yang terakhir biar cepat, nanti kayaknya setelah kepanasan Bapak Ibu ini gongnya yang terakhir. Salah satu tim 8 pada kala itu, saya membayangkannya kayak sejarah apa gitu, ada tim 8 di Purituk Songo ini. Pak Heru, Bapak Heru Kristiawan. Pak Heru adalah ketua RW pertama di Purituk Songo. Kemudian bagaimana Pak ceritanya sampai RW 12 terbentuk secara formal sampai seperti sekarang. Kemudian juga sedikit yang saya ingat waktu itu kan Pak, itu kalau rapat RW itu yang datang seluruh penghuni Pak. Saya ikut intik-intik yang datang, saya hitung waktu itu ada 17 orang siapa. Nah nanti termasuk jumlah penduduknya waktu itu Pak RW ini jumlah penduduknya berapa, terus apakah kemudian itu yang kemudian menjadi cikal bakal RW 12. Sama nanti Pak masih ingat nggak ketua RT yang pertama ini siapa saja? Oh Pak Eri. Terima kasih Pak Tukul Arwana, karena ini adanya talkshow dan ada kata-kata kembali
ke laptop seperti bukan 4 mata, dulunya 4 mata jadi bukan 4 mata. Sekarang dipandu oleh Adi Tukul Arwana. Arwana Oke, baiklah, untuk memberi semangat kepada Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Kita aplaus dulu. Kenapa saya kok tadi bilangnya selamat pagi? Semangatnya tetap pagi walaupun sudah siang. Memang saya sengaja. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, saya akan menceritakan sedikit lah, karena sudah waktu juga sudah menunjukkan sudah siang ya. Capek, enggak ada kegiatan yang lain. Jadi awal muawal dari ini saya boleh sekalian selesai gitu ya, tidak apa-apa ya? Apa-apa Pak Heru, silakan. Tadi sudah diceritakan Pak Yudi Sarjito, Bu Irin dari awal yang dari belum perumahan yang baru 1 atau 2 yang dibangun sehingga sudah semuanya atau hampir semuanya itu terbangun. Cuman ada beberapa yang masih kosong saya lihat. Tapi rata-rata sudah terbangun dari kalau nggak salah ada 58 kapling di Budiman Pritu Songo ini. Awal muawalnya itu kita warga yang sudah menempati. Waktu itu mungkin ya ada 15 orang lah kalau nggak salah hitung. Itu kebingungan mau bagaimana kita sebagai warga baru, kita mau mengurus entah itu nanti perpindahan, entah nanti ke depan sudah kita pikirkan. Nanti kalau ada kelahiran, yang sewu, ada kematian dan sebagainya itu akan bagaimana? Apakah kita akan menginduk atau dompleng atau diikutkan ke RW 9 waktu itu? Gitu. Akhirnya dari bapak-bapak yang ada waktu itu seperti Pak Wahyudi Sarjito, Bu Irin, ada Pak Bambang Suprawoto, Pak Supriyono, ada Pak Aris, ada Pak Heri BCA itu dan lain sebagainya, banyak sekali orang bapak-bapak waktu itu. Sehingga ayo kita berusaha mencari bagaimana tata cara mau membentuk suatu RW, RT itu bagaimana. Akhirnya dengan waktu itu ada namanya Pak Bambang Suprawoto. Pak Bambang Suprawoto itu dia kalau nggak salah waktu itu dinasnya di Kominfo kalau nggak salah. Capil Waktu itu Capil yang terakhir Pak. Sebelumnya Capil kita Kominfo. Dia kembali lagi. Oh gitu. Dia gitu. kembali lagi. Itu sehingga ada Perda nomor 17 tahun 2001. Itu tata cara pembentukan RT, RW ada di sana semua. Nah, akhirnya kita mengadakan dasar itu kita mengadakan pertemuan-pertemuan yang namanya embrio atau paguyuban waktu itu Pak, paguyuban Pritu Songo gitu. Itu saya masuk di Perumahan Pritu Songo itu 2003. Itu kalau pas anak saya yang kedua itu lahir. Jadi ibunya itu melahirkan Ibu Dirahayu, tapi pulangnya langsung ke Perumahan Pritu Songo bulan Maret. Selanjutnya setelah ada paguyuban itu tadi, itu adalah embrio dari terbentuknya RW. Nah, tahun 2003 Maret kita tiap bulan, karena juga masih nengok rumah ya, karena waktu saya masih kontraktor, jadi saya itu dulu ada kontraktor, elek-elek gini kontraktor, tukang kontrak sana sini maksudnya. Akhirnya sambil dibangun, berjalannya waktu, kita pertemuan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada waktu itu karena masih sedikit. Terus kalau pertemuan waktu itu ngumpul semua ya? Jadi gini, itu pertama kita ngumpul di daerah Jalan Arwana 4, itu di sana pertama. Terus kita memanfaatkan selanjutnya di Balai RW itu sebelum diresmikan kita sudah rapat dan akhirnya putusannya yuk kita menghadirkan
Pak Tony sebagai pemilik atau PT PAS itu yang mengurusi kita, karena ada surat dari PT PAS itu bahwa untuk keamanan karena sudah mendekati banyak gitu, akan dikembalikan ke atau diputus untuk penjaga malam. Jadi penjagaan waktu masih dibayar oleh PT, terus nantinya akan diserahkan ke penduduk atau di warga penduduk sono. Itu di bulan September awal gitu, gitu. Karena juga akan diberitahukan bahwa nanti tanggal 30 September akan diresmikan oleh Bapak Wali Kota. Mungkin kalau ini bagus sebenarnya Pak, kalau mungkin ada dokumentasi waktu itu kan biasa kegiatan acara penandatangan prasasti berdirinya perumahan ini, itu mungkin di Kominfo ya Pak ya, mungkin ada itu cuma ditampilkan bagus itu. Jadi waktu tanda tangan kayaknya di sini nih, acaranya di sini. Ulang tahun berikutnya kita cari dulu Pak. Betul, itu memang nggak apa-apa, ini waktu masih panjang dan berjalan terus nggak apa-apa. Nah akhirnya acara penyerahan perumahan selesai karena tanggal 30 September 2003 itu surat kita bikin ke kelurahan sehingga kita waktu itu mengusulkan harus ada minimal itu 3 RT dalam 1 RW. Nah, selanjutnya kita buat susunan kepengurusan RW waktu itu gitu. Ketuanya saya, ketua RW maksudnya. Waktu itu saya masih muda. Jadi saya sebagai sekarang itu tua ya. Bu Irin aja yang sampai sekarang masih muda. Jadi waktu sekitar 35 tahun waktu itu saya jadi RW. Ketuanya saya, wakil ketuanya Pak Supri. Pak Supri ada ya Pak Supri, tadi saya melihat Pak Priyono, Esos ada. Itu terus ada bendaranya Pak Bambang yang saya ingat ya. Pak Bambang Suprawoto itu bendara, terus ada Pak Almarhum Pak Harso Wibowo, Pak Harso Wibowo ya. Iya. Ya, sekretaris itu, terus ada Pak Aris Andoko itu juga. Ya, itu seksi pendidikan itu waktu itu. Terus Pak Yudi ada ya, Pak Yudi Sunan. Ya, Pak Yudi itu nggak salah dia kepemudaan, dari itu kepemudaan kalau nggak salah waktu itu, dan ada susulan dari RT 1 sampai 4. RT 1 itu kalau nggak salah, RT 1 itu kalau nggak salah RT-nya pertama itu Ketua RT ya Pak? Ketua RT, iya. RT 1 siapa Pak? RT 1 siapa? RT 1 itu Pak Wisnu Pitoyo, Pak Wisnu Pitoyo. Terus RT 2 itu Pak Oni. Pak Joni ya? Pak Joni. Terus RT 3 itu Pak Derman Jasmiko itu Pak. RT 3 itu. Terus nomor RT 4 itu Pak Yudi Novia. Ya. Jadi dari susunan kepengurusan RW itu ada katalis, anggota, bendera dan lain sebagainya, kelengkapan seksi itu, RT juga ada kelengkapannya itu. Akhirnya saya usulkan dan setuju oleh Alhamdulillah. RW itu ya. Kalau nggak salah ya, itu kita ditetapkan menjadi RW 11 waktu itu. RW 11 dengan SK-nya kalau nggak salah itu tanggal 20 Januari 2004. Hafal ya sampai Pak RW. Oh, jadi Pak RW. Ya lupa ingat lah. Ya. Melakukan lupa. Betul. Saling melihat melakukan lupa ya itu. 2004 lalu kita menjadi RW 11. RW 11. Ya, RW 11 bukan RW 12, sekarang kan RW 12. Ya. Terus itu yang tanda tangan tuh waktu itu kepala kelurahannya itu Pak Yunus. Mungkin Pak Yunus jadi apa sekarang Pak? Sekarang jadi kepala DLH. Sekarang kepala DLH Pak Yunus AP itu waktu itu kelurahan atau kepala kelurahan. Terus camatnya masih camat Selatan, Magelang Selatan itu Pak Kadit. Pak Kadit juga warga ya Pak Camat waktu itu. Tahun 2004. Nah, terus pemekaran sehingga menjadi 2012. Jadi ada penataan di kota Kedah menjadi
3 kecamatan dan 2 kecamatan, dan terus RW-nya kelurahan juga perubahan di susunan RW. Makanya dari Puri Manurito Songo itu dari RW 11 menjadi RW 12. Luar biasa. Itu kira-kira Pak Tukul Luar biasa. anak Tepuk tangan Bapak Ibu. Kita jadi tahu melek negara tempat tinggal kita ternyata ceritanya bikin merinding benar-benar deh, bikin merinding. Dan tim 8, tim 15, RW pertama, RT pertama-tama kita semuanya tahu hari ini. Dan yang ini tentu ya awalnya dulu karena kejaksanaan pemerintah pada saat itu memberikan suatu bentuk penghargaan dan lain sebagainya kepada para pegawai negeri. Nyatanya juga yang lenggah di sini ini PNS semua. PNS saya yang tidak PNS saya dalam memang perempuan pegawai negeri. Wah, alhamdulillah saya swasta yang tinggal di lingkungan pegawai negeri. Saya luar negeri raya. Menginjak ke yang terakhir, Bapak Ibu, sebelum nanti kita aturi lenggah lagi. Pertanyaan untuk semua. Nanti singkat. Apa harapan Bapak Ibu untuk Puri Tuk Songo ke depan? Monggo Pak Tri. Terima kasih. Yang kedua, jadi harapan saya bahwa hari jadi ini perlu dilestarikan, terutama dalam rangka kita menguri-uri budaya kita sendiri, juga lebih mendorong anak-anak muda untuk lebih peduli sama lingkungan, dan mudah-mudahan Puri Tuk Songo RW 12 ini menjadi pionir dalam rangka toleransi antar warga masyarakat, karena selama acara ini berlangsung saya melihat wah aku duduk dan lain sebagainya, ini sangat istimewa, dan Tuk Songo ini menjadi lingkungan paling toleran di Kota Magelang ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tri. Kita aminkan menjadi perumahan yang paling toleran di dunia, Puri Tuk Songo. Pak Di, apa harapan Puri Tuk Songo ke depan Pak Di? Terima kasih. Untuk yang kedua, jadi harapan saya tidak mulu-mulu. Yang satu, yang penting tangani amanah. Dan masih banyak cita-cita. Mudah-mudahan bisa berkembang lagi dan bisa gemah lipah loh jinawi. Anak-anak dia besar mandiri, bisa sukses berhasil. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tepuk tangan Bapak Ibu, kita aminkan. Ibu, apa harapan untuk Puri Tuk Songo ke depan? Ya, jadi saya punya harapan besar dengan generasi di Tuk Songo ini. Kalau dulu Bapak Ibu mengenal saya ngomong anak-anak kecil, kalau saya jalan diikuti anak kecil banyak sekali. Ya, sampai sekarang. Nah, dari yang anak-anak kecil itulah saya punya harapan akan menjadi generasi-generasi penerus atau perumahan Puri Tuk Songo ini melahirkan pejabat-pejabat baru. Amin. Gitu ya, generasi-generasi yang hebat. Amin. Seperti itu. Ya ini sih memang selain saya senang anak kecil ya, profesi saya kan juga sebagai guru. Harapan saya ya seperti itu. Terima kasih. Anak-anak yang dulu bersama saya dari yang lain, saya berharap mereka jadi orang yang hebat, Amin. berguna bagi nusa dan bangsa. Dan generasi berikutnya juga. Ibu sekarang cucunya sudah banyak, Ibu. Banyak sekali. Anak yang dulu deret gitu. Ya, betul. Sekarang sudah banyak punya Iya, anak. iya. Kalau dihitung cucu ya sudah banyak. banyak sekali. Betul. Karena sudah banyak yang kerja. Itu Mas Dani saya nggak ngomong, tapi kalau Dulan saya tahu. Oh, iya.
itu sering ikut gitu. Ada apa kerumun putranya Pak Samsul di depan itu juga ya, putranya Pak Bambang sudah jadi orang semua ya. Iya. Putranya Pak Yudi Iya. sudah jadi orang semua, sehingga kalau anak itu cucu saya kalau Iya. punya anak, betul. biasa Nah, ya. saya berharap generasi penerus di sini menjadi generasi hebat. Amin. Terima Amin. kasih. Bu Irin, terima kasih tepuk tangan Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Pak Heru, apa harapan Bapak untuk Purituk Solo ke depan? Baiklah, yang kedua nih Nggih. Harapan. Tapi sebenarnya saya cuma tanya ini cuma sebenarnya aja ya, sebentar saja nggih. Ya. Apa yang terpikir dari Bapak dan Ibu atau adik-adik semua yang ada di halaman tenis lapangan Purituk Songo ini, dalam hal banyak orang tanya, Purituk Songo itu apa sih? Purituk Songo itu apa? Atau Tuk Songo itu apa? Coba apa yang bukan ditanya, Tuk Songo itu apa dari pikiran Bapak Ibu semua? Pasti, oh dari mana Tuk Songo? Berarti pikirannya orang, aku juga sama. Pikiran saya itu Tuk Songo itu sebuah perumahan yang dulu yang ada Tuk Songo nih, maksudnya ada mata air sejumlah 9. Pikiran saya juga begitu. Ada juga yang tanya, Tuk Songo itu daerah Borobudur. Itu banyak pertanyaan semacam itu yang kita sadari. Lah, terkait dengan harapan di perumahan Purituk Songo ini yang namanya perumahan yang ada tanggal lahirnya itu tidak banyak. Salah satunya Purituk Songo. Banyak sekali perumahan yang tidak ada tanggal lahirnya. Tapi untuk Purituk Songo hebat, ada tanggal terbentuknya atau lahirnya. Tepuk apa semua. Alhamdulillah ya Pak. Baiklah, pada harapan kami selama saya mendiami atau tinggal di rumah Purituk Songo ini hampir 23 tahun, berapa ya? 20 tahun ya, 20 tahun sesuai peringatan 2 dasawarsa Purituk Songo ini. Toleransi tadi disampaikan Pak Tri itu benar adanya. Kita junjung tinggi toleransi, terus keakraban. Saya lihat keakraban di perumahan Purituk Songo itu hebat sekali. Amin. Dari awal semangatnya itu ada, dari awal terbentuknya. Dari tim 8 itu ya Pak? Iya, dari awal terbentuknya semangatnya untuk berkembang dan maju di perumahan Purituk Songo itu kita beri aplaus lagi. Semangatnya bagus sekali. Terus mungkin kegiatan ini memang perlu dilestarikan untuk tahun-tahun berikutnya, dilestarikan karena peringatan walaupun mungkin sederhana tadi disampaikan oleh Pak RW sekarang, kita berdoa dimakan dan lain sebagainya atau bersih-bersih dan lain sebagainya itu bagus. Atau mungkin malah ada tambahannya makan siang gitu ya Pak. Mungkin panitianya juga ada amplopnya gitu ya, bagus lagi. Itu di sponsori. Itu aja, yang penting Purituk Songo tambah berkembang. Setuju? Setuju. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan para narasumber tadi. Terima kasih Pak Tri. Pak Tri, terima kasih. Tanda tangan Bapak pada waktu itu melahirkan sebuah dari sawah menjadi sebuah pemukiman seperti sekarang ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah Pak Tri. Pak Tri, terima kasih cerita loro-loponya sehingga membangkitkan semangat kami yang muda-muda untuk terus berjuang semangat. Bu Irin, terima kasih sudah membuka aura Purituk Songo ini dengan ibu berkeliling dari satu ke satu rumah yang kosong, dari tanah becek yang belum seperti sekarang, sehingga aura Purituk Songo terbuka dari mulai sejak itu. Pak Heru, terima kasih sudah melahirkan sebuah struktur pemerintahan di Purituk Songo ini yang dimulai dari tim 8 sampai 15 sampai Pak
Heru menjadi RW pertama kali dan beberapa Pak RT pertama yang ada di Buritoso ini, sehingga menjadi struktur pemerintahan yang pada saat ini sangat baik sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Heru, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ini akan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga ini akan menjadi cerita bersejarah untuk kita dan generasi penerus kita. Sampai jumpa tahun depan dengan topik dan narasumber yang berbeda, tapi tetap Puri Songo Jua. Mohon maaf apabila saya ada hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dengan musik. Tahu narasumber kita ini turun lagi ke bawah.